ngomong dia nggak bersalah tuh, pasti hakimnya ketakutan dong. Itu sebenarnya konstruksi itu di Komal itu kita boleh sebenarnya, nggak ada aturannya menduluin hakim, nggak. Dasar kita harus kuat. Dasar saya hukum. Tentu salah, Pak. Belum tentu salah orang yang divonis penjara itu. Dari P19. Akan ada yang sudah sampai mati dihukum, baru dikatakan dia nggak bersalah. Coba bayangkan. Makanya lahirlah istilah lebih baik membebaskan satu orang bersalah daripada menghukum. Lebih baik membebaskan 10.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang bersalah. Karena sejarahnya begitu. Apalagi bicara kejujuran. Kayak hakim kemarin dari hati, dia bilang kan, saya enggak, kebenaran, keadilan itu duit tunggal. Tapi tanpa kejujuran, tidak ada keadilan. Jujur, omongan dakwaan itu harus jujur. Barang bukti, alat bukti harus jujur, gitu. Mbak Putri. Nah jadi, makanya ada in criminalibus probationes beden esse luca clariores, gitu ya. Dalam hukum pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Bagaimana bukti itu bisa lebih terang dari cahaya? Padahal jaksa itu menghadirkan seluruh keterangannya untuk memenjarakan orang. Subjektif. Itu buruknya di negara kita. Bela juga begitu, pembela. Untuk kepentingan pembelaan. Subjektif kiri kanan. Syarat tunggalnya kejujuran, probationes, ya. Probationes itu lahir dari dua akar kata dalam hukum Romawi dia. Satu proba, yang kedua probus. Proba itu bukti, probus itu kejujuran. Bukti itu harus lahir dari kejujuran. Kejujuran pertama apa? Ucapan moral. Gitu. Itu doktrin paling kuat di Indonesia sebenarnya. Nah, kalau nggak jujur ya bisa saja orang yang benar masuk penjara. Tapi ya kalau keadilan itu mati, maka tak ada lagi gunanya, tak ada harganya. Ada sebenarnya dalam pepatah dalam pepatah orang-orang Parisi dulu, dia bilang begini, kalau keadilan mati dalam satu negeri, tak ada lagi gunanya manusia hidup di dalamnya. Jadi kita bicara itu untuk sebagai masukan, penyopang, segala macam itu. Gitu. Radian. Kalau ini kan minggu ini menghadirkan 3 ahli saksi nih Bang. Nah, ntar minggu depan tuh apa menurut Abang agendanya lagi? Mabel apalagi Mabel agendanya kemarin katakan Niki. Minggu depan itu kesaksian ahli mungkin dari kedokteran atau psikologi gitu. Panjang. Itulah ya. Saya kalau berdasarkan analisa saya, ini bukan pidana. Ini dalam bahasa Belanda itu, ya, jadi begini, ada konsep rechtspraak yang diatur dalam hukum Belanda. Rechtspraak itu perbuatan melawan hukum yang diatur di 2 rejim hukum, rejim pidana dan rejim perdata.
disebut dia sebagai misbruik van omstandigheden gitu. Nah, 1320 syarat sah perjanjian, salah satunya yang dilarang itu ada klausa halal. Contoh nih, bolehkah kita membuat perjanjian dengan seseorang tentang judol? Nggak boleh, karena judi itu juga sudah dilarang. Nah, apakah produk yang overclaim dilarang untuk diperjanjikan? Tidak. Nggak dilarang. Gitu loh. Itu boleh. 1321, 1323 sampai 1327 KUH Perdata. Serta ditegaskan itu di 1338. Kesepakatan para pihak menjadi undang-undang bagi mereka. Nah, kalau kita lebih turun lebih jauh lagi, ini kan yang ngejar itu RG, Pak. RG kan yang ngejar-ngejar kan. Mau apapun bahasanya, dia sepakat. Quam coactus et tamen volui, katanya. Meski Reja Gladys tidak menyukainya, tapi dia menginginkannya. Dia menginginkan untuk ngasih uang itu, untuk menghubungi. Selesai. Dia ngejar. Kalau saya lihat berdasarkan keterangan dari Dr. Oki dan seterusnya, baru belum ada di dunia ini pelapor itu inkonsisten. Belum ada di dunia ini, di Indonesia ini pun sangat jarang. Mungkin ini pertama kali ya, di mana pelapor itu inkonsisten terhadap laporannya. Yang sebelumnya dia sebut tentang produk, makanya dakwaannya disebut produk, pasti yang memberikan kesaksian terhadap profesinya. Kalau saya merujuk secara objektif dan ilmiah dalam ilmu kriminologi itu ya, seharusnya begini Mas, harusnya Mbak Niki itu yang merubah dakwaannya ketika keterangan-keterangan dia itu. Kenapa? Mungkin dia ditekan, banyak yang seperti itu. Ketika dia mendapat kebebasan, maka dia cabut pernyataan BAP dia itu, banyak. Tapi pelapor itu merubah, itu konyol. Ada, kalau merujuk saya kepada Gerardus Peter Hopnagels, judul bukunya The Other Side of Criminology. Saya rasa Profesor Guru Besar Edi Hiarich memakai ini. Seluruh sarjana profesor hukum kita memakai nama yang saya sebutkan. Dia bilang begini, kalau pelapor itu merubah pernyataannya, maka diduga si pelapor, secara umum nih, secara ilmiah ya, diduga si pelapor itu melakukan manipulasi, kebohongan dalam membuat laporan. Yang kedua, adanya dugaan manipulasi dalam sistem hukum. Baik para penegak hukum itu melakukan manipulasi. Ini secara ilmiah, boleh Anda baca itu bukunya. Gerardus Peter Hopnagels, The Other Side of Criminology judulnya. Seluruh profesor di negara ini pasti membaca buku yang saya sebutkan tadi. Pasti menjadi rujukannya. Gitu loh. Jadi agak konyol. Kan kalau Mumble itu dicuri orang, dia pasti konsisten. Saya dicuri orang barang saya. Gitu. Tiba-tiba dirubah. Yang dicuri itu bukan barang, tapi kecuali nambah ya. Kecuali nambah gitu. Oh iya, kutemukan lagi. Bagaimana pemeriksaan dari awal itu? Saya mempertanyakan keras. Gitu. Itu ya Pak ya. Para dia. Setiap saksi ahli dari JPU RG aja nggak pernah baca BAP. Kalau menurut aku sih Bang, ya ini ada yang lebih panjang lagi dari ini Bang, kasus Bang, sidangnya Bang. Ini hampir berapa bulan nih? Udah kayak sinetron. Ya Jessica Wongso itu kasusnya lama dulu. Tapi itu pembunuhan Bang. Ya, bukan masalah pembunuhannya, tapi kan lamanya persidangan yang melahirkan banyak hal kan. Ini begini ya. Kenapa saya bilang JPU itu menggiring opini, Pak? Ketika dia menghadirkan
ahli mereka forensik ya. Forensik namanya. Penyakit asing di kepala itu. Bukan forensik tapi forensik. Sik itu sakit, foreign asing. Itu saksi yang ada sakit. Saksi ahli begitu kan konyol. Kenapa saya katakan begitu? Tapi kan ini kan bukan kali ini Bang. Zaman di kemarin kan juga kayak gitu JPU. Bentar, jangan ditarik kemana-mana. Datang. Jangan ditarik kemana-mana ya. Jadi begini loh. Sebenarnya kesaksian forensik yang disebutkan dibawa oleh JPU saat itu sudah pernah dijabarkan okidoktif. Namun tidak menguntungkan bagi JPU. Sehingga dihadirkanlah, ini psikologi bicaranya sebenarnya ini. Psikologi komunikasi masuknya. Dihadirkanlah katanya dalam tanda petik itu ahli forensik, ya kan? Lalu ditampilkanlah chat-chat pribadi. Chat-chat pribadi itu disebutkan oleh jaksa dengan suara kenceng. Kita pikir sama bahasa tulisan dengan bahasa yang disebutkan. Samakah dia meyakinkannya? Enggak. Itu body language dan aksen itu komunikasi yang lebih kuat. Sedangkan tulisan itu yang lemah. Mereka tafsirkan dengan suara kenceng. Contohnya apa? Begang. Udah belum begang. Itu kan? Itu bukan kejahatan. Itu komunikasi antara saksi Mbak Niki, Mail. Itu bukan pencemaran nama baik itu. Itu penggiringan, manipulasi namanya itu. Itu jahat itu. Gitu. Itu kan apa seluruh yang disebutkan oleh mayoritas 90% yang disebutkan oleh ahli forensik. Ya. Mana ahli begitu, Pak? Di bawah ahli nih, dia cuma operator kalau kata lawyernya kan, operator. Kamu kayak operator, benar. Itu merugikan saya itu. Uang dikeluarkan tapi berbohong. Lalu JPU-nya yang nyebutin. Tapi ada loh, ada, lihat nih. Bang, coba baca di dalam dakwaan pada tanggal 14 Oktober sekira jam 12.00 WIB itu ya, RG menerima rekaman video live, bentar bang, bentar. Sapa dulu bang, ini aku bukan hoax ya, ini jelas ya. Kemarin kan dibilang katanya Mambel ngintip-ngintip, ini ada yang kirim video, suara bang disambungkan di sebelah. Tunggu ya. Yang disampaikan Bang Deddy, kemudian Mbak Joki ya. Mbak Joki sudah sampaikan tadi dasar hukum jelas sendiri ya, dasar hukumnya ada. Jadi jelas itu dilarang keras. Para terdakwa secara normatif, saya bicara normatif ya. Terlepas prakteknya seperti apa yang jelas secara normatif. Tidak dilarang keras terdakwa. Memang secinta itu mereka sama abang-bang, itu aja yang kubilang bang. Ternyata bang ya. Lanjut bang. Biar saya bersedekah ilmu sama mereka. Iya, lanjut abang awak, lanjut. Mereka tidak mengerti apa itu antefaktum, infaktum, dan postfaktum. Apa faktum? Dalam satu kesatuan disebut individualis postfaktum. Ini di situ kan bahasa pasal itu, barang siapa dengan maksud melawan hukum untuk ya menguntungkan diri sendiri dengan cara, kan kurang lebih begitu ya, mengancam. Tahu nggak arti mengancam itu apa sih? Kuancam koya, menakut-nakuti. Nikita Mirzani melakukan pengancaman. Mati itu. Habis dia tuh kena sedot sama orang sebelah kota bang awak kan.
Bunda, kasih dulu air putih abang awak nih Bunda. Tensi Bang Yamin ini. Nepo saya nggak bisa berkata-kata kemarin. Sudah aku bilang, yang mengejar itu RG. Sudah ku bilang. Nyanyi karena sudah ku bilang. Itu dong. Sudah paham kalian? Tuh. Jangan. Tuh dengar tuh. Yang mengejar itu RG, meminta tolong. Itu barang bukti mobil itu kemarin benar itu Mabel. Masih Iya, tapi itu kan mobilnya Diki. Iya. Iya, tapi belum dibahas tuh di sidang. Ya nggak mungkin lah mobilnya dibawa masuk ke persidangan. Bukan, dan kemarin tuh nggak ada, dari sidang pertama nggak ada membahas soal itu. TPPU itu yang dibahaskan developer itu kan ke Mbak Ati. Kan dimintai keterangannya si Dikinya. Jadi sebagai pemilik mobil dia kan dimintai keterangan lo sayang. Gitu loh. Ada itu dia, ada. Makanya pemilik mobil kan dipanggil kemarin, dipanggil hakim ya, bukan dipanggil Tuhan. Sapa dulu sebelah, halo sayang. Nah ini jangan kayak kemarin ngaku-ngaku katanya awak tonton, padahal awak nggak ada ngintip. Ngaku-ngaku awak intip live-nya, padahal nggak ada awak intip. Kalian tidak semenarik itu sayang. Kalau sekarang terbukti, ya kalian sibuk mengintip, kalian siarkan sambil bercakap. Terus foto yang video call tadi melalui wartel sama Niki, kalian pajang dibesar-besar. Lengkap kali di sini, memang lapar kali kalian ya. Udah aku bilang, menjadi pendukung Niki ataupun menjadi hatersnya Niki, itu kalian dapat keuntungan, itu harus kalian akui. Ya. Ya kan, SS-an yang live tadi siang, itu digedein, dibuat di komal gede. Terus suara Bang Yamin dipasang lagi di sana. Terus sambil ada yang membantah. Iya enak kali Glenn dikasih bagian. Gini dong. Ngikut aja ngikut. Pengen jadi kepala ya. Pengen bawa kisah, pengen bawa cerita. Pengen awak ngekor sama kalian gak bisa. Sekarang kalian tetap ku buat jadi ekor. Nih. Ya. Bunda. Ya tetap kalian yang ku jadi ekor. Ku jadikan ekor. Ngekor aja kalian sama cerita yang ku buat ini kan. Mau kalian bilang si Niki di dalam rutan sana AIWO kan. Pengen kalian awak ini jadi ekor, kalian jadi kepala buat cerita kan nggak bisa. Sekarang jelas terbukti, kalian tetap kubu buat jadi ekor, awak kepalanya di sini. Nih sama kalian, nih mahal loh ini. Tuh, dengar tuh Nepos, pos. Ya. Bawa cerita, bilang orang AIWO nggak tahu yang bercakap, yang bacarwi itu napi dia, tahanan napi dengan bebas bersyarat. Kan itu kan Kak konsepnya kan, mereka buat cerita biar awak ini tergiring, pengen menggilakan orang, nggak tahu gila balik. Nggak pernah kan setiap mereka bawa cerita itu awak ngekorin cerita dia kan, pernah nggak Mak? Nggak, tanya lah kalian, pernah nggak mereka buat cerita awak ngekorin cerita dia? Nggak ada. Sekarang apa, dengan bangganya dipampangkan foto Niki yang lagi video call sama aku. Terus suara Bang Yamin diperdengarkan. Ayo. Nah, kalau ngefans bilang ngefans, cinta bilang cinta. Memang mereka itu kehabisan berita mereka itu. Jadi di mana-mana mereka intip aja terus. Nanti mereka sebarkan. Nah. Membuka faktanya kan dengan mengada-ngada. Iya. Udah habis duitnya. Udah nggak dikasih lagi. Kalian bawa-bawa nama napi yang ada di sana, Ibu Hasna AIWO. Itu diklarifikasi. Sibuk kalian. Sibuk. Orang video call pun mau kalian buat cerita, mau kalian laporkan, mau lapor. Nah, kau pikir negara mau sibuk ngurusi laporan kau terus? Mereka pikir kan ini nggak keluar nanti. Enggak, panas orang itu, panas ya. Ada sih satu orang, Mabel bukan ada satu orang. Gini loh Bang, harusnya kan malu kan Bang, malu dong. Live di sini didengarkan di sana. Ku tanya lah sama kalian pakai akal sehat kita lah KI. Ayo, ku tanya lah. Sibuk bilang orang-orang pansos.
Dengan dia mereka itu berbicara, pendukung Niki semuanya pansos, secara tidak sadar dan tidak paham dengan otak kalian yang cerdas itu, kalian mengakui bahwa Nikita Mirzani adalah pengguna sosial media yang high profile. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalian bilang itu semua pendukungnya pansos. Berarti kau mengakui Nikita Mirzani adalah pengguna sosial media yang high profile. Dia datang ke Polda Preskon. Pemberitaan untuk seseorang dalam sebuah kasus itu tergantung profilnya dia siapa. Tapi Nikita memiliki high profile. Iya kan? Dia lama berada di Polda untuk memberikan keterangan, Preskon lagi Poldanya. Itu kan menunjukkan. Jadi kalau kau cerita Niki melakukan pemerasan, kau sendiri aja mengakui kalau Nikita ini benar-benar high profile. Bagaimana orang high profile melakukan pemerasan cuma 4M? Yalah, insight kan itu paling gede di TikTok. High profile loh bang. Iya toh? Mana mungkin orang ada mau pansos? Kata dia, ini kuikuti lah cakap dia. Oke lah orang pansos. Mungkin orang mau pansos sama orang yang tidak high profile. Ngapain? Berpegangan tangan lah jatuhnya kita. Ayo saling bantu kita, ikuti nih cakap dia. Masa orang high profile yang jelas-jelas sekelas Polda aja Preskon loh kak. Oh iya betul, kami dari Polda Metro Jaya benar bahwa terlapor atas nama ini sudah datang dan sekarang sedang melakukan pemeriksaan. Kenapa ada Preskon? Karena dia high profile. Coba awak misalkan melakukan ini, mana ada Preskon? Pihak kepolisian siapa sih Kenlap ini ngapain Preskon nama dia kan? Namanya bukan siapa-siapa. Kadang banyak ahli bermain kata-kata, kejebak sendiri Glenn. Hidup 00 kak. Hidup 00. Ini live kalian sekarang di sebelah sana nggak malu kalian ha? Suara live di sini kalian perdengarkan. Kenapa? Udah habis kalian, nggak ada lagi pembahasan kalian. Sibuk cari celah, sibuk cari celah. Sibuk itu cari duit. Jangan sibuk mengecilkan usaha orang lain. Ya. Betul. Setidaknya usahaku ini ya bukan duit-duit investor. Bukan kerjasama dengan siapa-siapa saja. Tidak. Betul. Yang jelas lawan Kak Niki ini semakin hari semakin brutal aja sih menurut aku sih. Karena udah kehabisan bahan. Brutal. Logika aja lah kita pokoknya. Emang ada bang orang pansos, ya orang pansos sama seseorang yang tidak memiliki titel, pengaruh. Iya. Bukan titel, tidak memiliki pengaruh terhadap dunia media sosial. Mungkin nggak? Dengan mereka mengatakan pansos, berarti dia mengakui bahwa orang tersebut Nikita Mirzani adalah orang yang high profile. Selesai. Jadi bagaimana mungkin orang yang high profile ya melakukan pemerasan 4M? Kicik kali. Iya betul. Tuh dengar tuh. Ini dari ya Bella Sembiring ya, sarjana STD, SMP, SMA, SD, TK PAUD dan singkatan yang lainnya. Ya apalagi singkatan yang ada di muka bumi ini nanti ku letakkannya di belakang namaku. Biar habis cerita. Tapi susah bagi mereka kan udah ketelan negatifnya Niki kan. Karena gini bang, kasus ini bukan tentang kebenaran, mereka udah melihat pribadi. Karena gini, mereka bang tidak fokus dengan kasus yang sekarang, yang mereka bawa-bawa, ya. Apa maksudnya personalnya Niki? Ini kan udah berbeda kan bang? Kelakuan Niki dengan case ini kan dua hal yang berbeda kan? Ya Allah. Kan nggak nyambung kan? Tegap kali dong adik. Bundo. Oi. Apa lah? Mambel pusing bayar cicilan rumah, nggak laku lagi. DWP tahun depan apa sih syariah Kenlap? Kenapa? Inilah syariah ini, isilah dulu berasmu di dapur.
DWP tahun depan blacklist DWP. Apa lagi DWP? Kau pikir Tapi aku kalau udah DJ di akhir bulan DWP ini sana? Mabel berarti 9 bulan loh Niki itu di penjara. Pelan Habis kali bulan ini suara 9. kau lu Radian. Dipukul aja kita kayak mana bang? 9 bulan berarti habis bulan ini ya Kak Niki. Iya pokoknya